Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi kita lanjutin ya. Jadi untuk video kali ini kita akan selesaiin si update gitu. Oke, jadi kita udah ada read, kita udah ada create, juga udah delete juga udah. Nah sekarang kita tinggal si update gitu. Nah untuk update di sini agak beda gitu ya. Jadi a little bit eh, stepnya ada step tambahan gitu. Nah di sini kita akan juga pakai cara React.js juga ya untuk update-nya ini gitu. Oke, jadi pertama ini untuk API. Nah, untuk halamannya kita akan buat dia new file. Nah, di sini berdasarkan karyawan ID juga untuk nampilannya, nampilinnya gitu. Misal namanya adalah ini detail.js gitu. Yang mana nanti detailnya itu berdasarkan ID si karyawan gitu. Nah, di sini untuk halamannya kita akan buat dia kayak gitu juga. Kita copy aja dulu. Kita paste di sini. Nah, di sini kita mirip-mirip ya karena oh sorry, bukan yang ini. Yang insert. Karena si insert sama update kan dia dua-duanya punya form gitu ya. Jadi di sini kita akan buat dia sama itu. Nah, di sini kita save. Kemudian kita akan coba karyawan slash misal satu gitu ya. Nanti dia masuk ke halamannya aja dulu. Nah, oke, di sini untuk jadi karyawan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu nanti. Oke. Nah, caranya di sini adalah jadi kita akan pakai API si yang mana karyawan berdasarkan karyawan ID gitu. Jadi kita akan ambil data karyawan berdasarkan karyawan ID, kemudian data tersebut kita taruh di dalam sini untuk value-nya. Kemudian kita tinggal bisa hapus-hapus saja, hapus apa, kemudian klik submit. Nah, di situ nanti kita lakukan fungsi yang update gitu. Oke, jadi kalau misalnya masih belum paham, kita akan praktekin langsung aja ya. Jadi di sini pertama kita akan isi dulu data atau kita panggil dulu sih datanya gitu. Jadi oke, ini kan function. Nah, kita di sini tambahin satu lagi yang mana dia adalah use effect. Nah, di sini kita tambahin use effect yang mana kita akan mengambil data jadi fetch dari slash API slash karyawan slash. Nah, di sini adalah uh, user yang kita klik gitu nantinya. Nah, ini kita kayak gini dulu aja. Kemudian di sini then res seperti biasa ya, res.json kita ubah dulu dari JSON ke bukan JSON. Kemudian karena dibentuknya promise lagi, kita kasih then lagi si res, kita res.console log dulu aja ya. Oh sorry, kita console.log dulu si resnya gitu. Oke, di sini kita udah buat. Nah, di sini jangan lupa kasih kotak array kosong supaya dia hanya dijalankan waktu pertama kali gitu. Ini kita save. Jadi pada saat kita masuk ke yang ini, kita buka, kita cek di sini. Nah, dia muncul objeknya nih, objek semua di sini. Kenapa ini semua? Karena kita di sini masih karyawan slash insert doang ya. Nah, sorry, API slash karyawan maksudnya. Oke, nah di sini kita akan buat jadi dari halaman karyawan yang biasa di sini. Nah, tulisan-tulisan ini kita akan buat dia menjadi sebuah link gitu. Dia akan menjadi sebuah link yang mengarahkan ke masing-masing, gitu bisa dibilang. Jadi kita akan pergi ke halaman index.js si karyawan dulu. Nah, di sini kan kita masih cuma dalam bentuk P gitu ya. Nah, di sini kita rubah dulu isinya. Nah, sorry, ini kita hapus. Nah, rubahnya apa? Kita rubah dia jadi link gitu. Nah, di sini ada yang namanya link punyanya si next. Nah, kita import dulu. Jadi mana? Link. Nah, ini next.link. No, client set transition between rute. Oke. Nah, di sini misal kita sekalian cek dulu ya di dokumentasinya gitu. Sekalian teman-teman cek gitu. Misal jadi namanya next gini aja, link. Nah, ini adalah next link. Nah, cara makainya gampang lah. Jadi mirip dengan A gitu ya. Jadi teman-teman langsung aja pakai href. Kemudian isinya apa gitu. Jadi kalau misal di sini link. Nah, sini adalah kita isi dulu untuk si ini ya karyawan. Jadi kita kotak kayak gini k.karyawan dot sorry k. Udah ya, karyawan underscore
nama gitu. Kemudian di sininya kita kasih key-nya adalah k titik karyawan underscore id gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya sebentar. Ini kita hapus. Nah, di sini ada yang namanya href tuh. Ada yang namanya href. Nah, di sini itu yang buat kita naruh gitu. Kayak gini. Gitu. Nah, cara naruhnya adalah kita tinggal langsung aja kita pakai string slash karyawan slash, kemudian di sini slashnya bagian belakang itu adalah isi dari karyawan-karyawan ID kayak gininya gitu. Jadi misalnya ini berarti kita pakainya adalah ada yang sebelah angka 1 itu ya. Kita coba. Jadi sebelah angka 1 karyawan slash kemudian gini. Di sini juga sama k dot karyawan ID gitu. Karyawan ID. Ini coba kita save dulu ya. Kita save. Nah, dia jadi link tuh ya bentuknya. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat di sini ada karyawan slash 1. Kemudian di sini karyawan slash 2, 3. Kemudian di sini ada 6, 13 dan seterusnya tuh. Jadi di sini dia udah jadi sebuah link gitu. Yang mana nanti kalau misalnya kita slash 1, dia masuk ke halaman yang slash 1. Kemudian kalau 2 dan seterusnya gitu. Oke, jadi di sini udah berhasil nih gitu. Oke, jadi ini untuk linknya gitu. Atau misal kita coba dulu, ini kan halaman awal ya. Kita buat satu lagi tombol di sini. Misal H2 gitu. Jadi H2. Kita link dulu. Jadi kita akan buat satu lagi link. Yang mana linknya itu dia adalah H2. Dia akan mengarahkan kita ke halaman insert gitu. Jadi tambah karyawan. Kemudian untuk linknya, jadi pada saat kita href, di sini dia akan kita arahin ke karyawan slash insert gitu. Coba gini ya, kita save, tambah karyawan, kita klik. Nah, dia akan masuk ke halaman tambah karyawan gitu. Ini kita bisa hapus. Oke, jadi untuk yang ini sekarang, kan tadi ada nilainya masing-masing gitu. Nah, di sini bagian detail, karyawan, ya di bagian detail, ini dia masih API slash karyawan tuh. Nah, di sini kita belum ada slashnya berapa gitu ya. Slashnya berapa supaya kita nampilin fetch data berdasarkan ID-nya. Kan di sini kalau yang di API itu dia mintanya langsung ID aja gitu ya. Jadi kalau misal di sini API slash karyawan slash 2 gitu. Nah, dia munculin data 2 gitu. Nah, kita akan buat dia kayak gitu. Jadi ini tadi karyawan. Nah, supaya biar bisa kayak gini. Di sini kan masih belum terjadi apa-apa tuh ya, masih sama aja gitu ya. Gitu. Jadi kita perlu isi di bagian sininya gitu. Oke, caranya adalah kita perlu di sini. Jadi di video sebelumnya pernah saya miss gitu ya, salah. Jadi, nah, dynamic routes gitu. Kalau ya, jadi untuk yang API namanya dynamic API routes. Nah, kalau yang untuk halaman namanya dynamic routes. Kalau si API itu kan kita cuma perlu sebentar, di API API kan kita cuman perlu yaudah kita panggil requestnya itu kita ambil ada query sama karyawan gitu. Jadi querynya apa namanya berdasarkan yang ada di sini gitu. Nah, kemudian kalau untuk halaman itu kita perlu yang namanya router gitu. Jadi di sini kita use router dulu. Kita ambil use router. Nah, di sini kita masukin di bagian sini nih. Nah, di sini kita pakai dulu. Kita ikutin di situ ya. Jadi router sama dengan use router. Kemudian kita ambil dari itu, jadi var kita ambil namanya adalah ID gitu ya, yang mana ID gini, atau sebenarnya gini aja sih, ID router.query detail gitu. Kenapa kasih detail? Kita coba dulu ya. Jadi kalau detail tuh nanti hasilnya dia apa gitu. Nah, kemudian misalnya di sini kita kasih console log si ID gitu. Jadi ini udah ID, ini kan yang detail ya. Ini kita save.
Nah, jadi pada saat kita ini coba klik enter. Oke, dia itu munculnya di mana, kita cek. Nah, di sini ada muncul angka 2 nih di sini. Kemudian kalau misal kita ini ubah jadi 3. Nah, dia di sini jadi 3 gitu. Jadi kita ngambil dari yang bagian belakang di sini. Kalau misal API, kita tinggal langsung request.query. eh, Parameternya atau query-nya apa. Tapi kalau misal halaman, kita perlu panggil yang namanya use router di sini. Jadi kita pakai router, panggil, kemudian proses selanjutnya itu mirip. Jadi query, kemudian di sini detail. Nah, detail ini namanya disamain dengan yang ini ya, jangan lupa. Kemudian di sini saya ubah aja gitu, isinya jadi ID. Nah, kemudian kalau udah, oke, ini bisa kita hapus ya. Nah, kita pakai di sini gitu. Jadi bagian sini untuk ngefetch-nya kita ubah. Jadi kita pakai tanda yang sebelah angka 1 lagi ya. Di sini, kemudian di sini kita isi, sorry, dengan ID gitu. Jadi otomatis pada saat kita mau nge-fetch itu dia ngambilnya karyawan slash 1, karyawan slash 2 dan seterusnya. Kemudian di sini kan waktu console log tadi, di sini dia objek yang mana isinya tuh semua data karyawan nih. Nah, sekarang kalau misal kita ini kita save, kemudian kita panggil karyawan 1 gitu misalnya. Kita sambil ini deh. Gini. Nah, kemudian ini kita klik enter. Oh, sorry. Oh, ada error di sini sebentar. Undefined. Jadi kita coba cek dulu di data sini. Oke, misal ini kita copy, kita console log dulu coba di sini ya. Console log ini PSS sekarang lagi. Ini kita save. Tunggu apa? Misal error lagi. Oh, ini kita jalanin. Ya, di sini kan error lagi, tapi kalau cek di sini slash API slash karyawan slash 1 di sini, tapi awalnya dia undefined di sini. Jadi sebentar, kita cek dulu. Kita coba nih ke sini. Jadi sini coba. Kita save. Coba kita reload ya. Dia adanya adalah karyawan undefined di sini. Oke, di sini untuk si query detailnya, oke, kita coba lagi ya. Ini kita reload. Nah, di sini dia undefined tuh. Tapi kalau misal kita ini klik save, dia rebuilding. Oh ya. Oke, sorry, beringat. Jadi di bagian konsol di sini kita perlu cek dulu si routernya itu udah ada atau belum gitu. Jadi misal di sini ya. Kita buat dulu if statement. Jadi if router. Nah, di sini ada yang namanya is ready gitu. Jadi kalau misal if ready-nya itu belum siap, ya udah kita nggak usah apa-apain. Nah, tapi yang penting adalah di sini. Jadi kita buat dia router dot is ready gitu. Nah, kemudian di sini seterusnya ini kita save, Ctrl Shift E, di sini kita coba reload ya. Ini kita reload. Nah, dia munculnya angka 1. Kemudian di sini angka 2, dia munculnya angka 2 dan seterusnya. Nah, di sini jadi udah bisa ya. Nah, jadi maksud dari kode yang di sini tuh apa? Jadi di sini pertama teman-teman lihat. Jadi pada saat kita menggunakan si use router, kemudian kita melakukan use effect, itu pada dasarnya si router itu masih ngambil gitu. Nah, use effect di sini kan pada saat kita melakukan render, use effect di sini kan kita setting, tadinya kan kosong nih. Dia kosong itu berarti dia akan melakukan sesuatu yang ada di dalam sini sebelum komponen itu di render. Nah, padahal si use router di sini dia itu juga baru diinisiasi gitu. Baru diinisiasi dan waktu meskipun ini kita tahu di sini,
itu dia masih perlu waktu gitu bisa dibilang buat si query router ini buat bisa ngambil data gitu. Nah, jadi di sini cara ngakalinya adalah kita taruh is ready di sini supaya jadi kalau routernya itu udah siap, baru kita jalanin si ini gitu. Jadi di awal, jadi pada saat kita masuk ke halaman ini ya, kita masuk ke halaman ini, kita klik enter, itu kan kita melakukan sesuatu yang ada di dalam sini dulu nih. Kita ngelakuinnya di sini, tapi kita nungguin dulu apa yang ada di dalam situ tuh kita bisa dibilang berdasarkan ini. Jadi pertama bisa dibilang pertama masih kosong, tapi waktu si ini ready, waktu routernya ready, nah dia lakuin si use effect ini dijalanin ulang sebelum si komponennya itu di-render. Sehingga kita bisa mendapatkan si ID-nya. Karena kita udah pastiin si router itu dia udah siap dulu gitu. Nah, ini tadi taruh sini aja ya. Nah, gitu. Jadi itulah kenapa sekarang kalau misal kita reload, nah dia bisa gitu karena si use effect atau yang ada di dalam sini itu dia nungguin gitu. Dia nungguin si router siap gitu. Oke, nah sekarang di sini karena udah ada, kita bisa di sini responnya kita set sorry di sini kan nama sama state. Oh ya, jadi sebentar hasilnya itu adalah kita res dulu. Nah, ini kita save, Control Shift I. Oke, di sini ada value. Yang mana value-nya itu ada dua, ada karyawan underscore ID sama karyawan underscore nama berdasar nama, telepon sama ID-nya gitu. Oke, jadi nama sama telepon sama ID kita akan taruh di sini. Jadi kita di sini buat satu lagi ID set ID gitu. Use state. Di sini dia angka ya kalau salah jadi pakai 0 apa. Nah, di sini apa yang dilakukan adalah kita pakai kurung kotak ini return sorry yang dilakukan adalah yang pertama set nama, sorry kita set ID dulu. Set ID itu berdasarkan res.value karyawan underscore ID gitu. Jadi kan teman-teman lihat di ininya nih, di sini tuh dia adalah, jadi ini result responnya, di dalamnya ada status sama value. Jadi kita masuk ke value di dalam value itu ada karyawan ID sama nama sama telepon gitu. Jadi kita habis itu ke karyawan ID gitu. Jadi itu urutannya. Nah, jadi set ID, kemudian set nama, plus value karyawan underscore nama gitu. Kemudian ada set telepon, itu juga sama set value karyawan telepon. Jadi kita di sini set semua gitu, set. Nah, kemudian di sini karena kita udah set otomatis langsung, value di sini juga harusnya dia berubah. Coba kita save. Kita masuk ke yang satu. Oke, belum. Oke, misal coba di sini sekalian kita di bagian section di sini kita buat satu lagi nih. Ada 3 nama titik 2. Kita coba di sini. Dia nama gitu ya. Kemudian ada 3 lagi telepon. Sekalian deh 3 ID. Nah, kita save. Oke, di sini kita belum ke set ya. Oke, misalnya kita kalau ini nggak apa. Misal kita masukin ke satu ini dulu ya. Oke, misal kita coba cek di konsol. Oke, sebentar. Kita coba cek sekali lagi ya di sini kita console.log si res.value.
Jadi di sini pada saat kita tampilkan dia itu, oh iya, ini karena dia tuh array bentuknya, sorry, dia tipenya array. Jadi di sini seharusnya itu adalah ini kita gini. Jadi set, cuma di bagian sininya kita kasih 0 gini. Nah, kenapa dikasih 0? Jadi kalau misal teman-teman ingat ya di video mengenai array, jadi kita kalau misal array mau ngeakses nilainya atau indexing ataupun mengakses berdasarkan indeksnya, itu kan pakai kurung kotak kayak gini. Nah, jadi kalau misal teman-teman lihat tadi di hasilnya itu dia returnnya adalah sebuah array. Array, kemudian di dalamnya ada indeks 0, nah kemudian baru isinya. Jadi kita perlu setting dia value yang ke 0 gitu, atau value yang pertama gitu. Nah ini kalau kita save sekarang, dia muncul gitu. Kita reload, nah ID 1. Kemudian kalau misalnya ini 2, ya udah ID yang 2. Kalau 3, 3 dan seterusnya gitu. Jadi sekarang udah bisa nih kita mengambil data. Jadi dari halaman karyawan, sekarang kalau misal kita klik yang 2. Nah, dia ke halaman 2 masuknya ke Budi Setiawan. Kemudian kalau misal kita Andi Setiawan, kita klik. Nah, dia masuknya ke Andi Setiawan tuh. Jadi kita udah bisa nih menghubungkan antara satu halaman dengan halaman yang lain, yang mana halaman itu dia dinamis juga gitu. Dia dinamis sehingga di sini kita bisa melakukan update data gitu. Nah, di sini karena udah ini jadi ID, nama sama telepon. Ini bisa bilang untuk menjelasin aja ya. Kemudian di sini untuk update gitu. Misal di sini kita kasih deh section, nah ini form di bawahnya kita kasih H2. Jadi H2 form update gitu ya. Nah, form update-nya adalah ini gitu. Nah, kemudian nanti di sini kita kan bisa isi. Nah, di sini kita bisa isi nih untuk isinya namanya siapa, misal tadinya Andi Setiawan jadi Andi gitu. Nah, di sini dia juga ngikut ya BTW. Di sini misal nomornya kita ubah jadi 0800 gitu. Nah, kemudian di sini ada tombol submit. Dia kemudian di sini bagian submitnya di sini kan masih insert ya. Nah, ini kita ganti jadi update. Kemudian kita coba pergi ke update. Di sini kan update dia perlu parameter juga tuh atau perlu query. Nah, di sini dia jadi kita perlu query juga perlu body gitu. Nah, jadinya di bagian tadi karyawan detail ini di bagian fetch. Nah, di sini kita update slash. Nah, slashnya di sini adalah, nah di sini kita ubah dulu. Dia jadi yang tanda sebelah angka 1 ya biasa. Di sini pakai dolar. Nah, di sini kita masukin ID gitu. Jadi slash update-nya. Nah, di sini itu nanti dia akan masuk ke update di sini. Si query ini karyawan ID masuk ke parameternya gitu. Nah, kemudian bagian body nama sama teleponnya itu kita bagian sini karyawan update. Nah, di sini bodinya juga nama sama telp gitu. Nah, di sini karena di sini namanya nama sama telp lagi di bagian body, lagi-lagi di bagian update kita harus benerin dulu. Sini nama sama telp gitu. Nah, di sini udah ya. Jadi bodinya sini nama sama telp, kemudian yang insert juga udah tadi. Oke, jadi untuk update juga dia udah nama sama telepon. Nah, sekarang kita pergi ke detail, ini kita save. Nah, ini kan tadi ada perubahan tuh. Jadi misalnya jadi Andi gitu. Kemudian nomornya jadi 00. Nah, tapi kalau kita reload dia kembali lagi ya karena mengikut dari database. Nah, ini misal sekarang Andi gitu. Kemudian di sini nomornya kita ganti gitu. Nah, ini kemudian kita klik submit. Oh, sorry di sini oke ada database yang salah di bagian. Oke, ada yang salah di update. Oh, sorry di sini ya, untuk data libdb-nya ini salah ya. Kita coba. Oh, sorry. Nah, titik-titik slash titik-titik slash titik-titik slash nah lib slash db. Oke, jadi kurang panjang aja ya sampai 4 slash titik-titik. Nah, ini kita save. Oke, sebentar kita cek dulu di database sudah berubah belum tadi. Oke, belum. Nah, sekarang kita coba lagi. Andi
kemudian nomornya di sini 0 gitu. Kita klik submit. Nah, di sini kita coba cek reload. Nah, dia datanya udah berubah jadi Andi, kemudian nomornya 0 semua. Terus kalau misalnya kita cek di sini, di daftarnya, dia namanya juga udah jadi Andi, I-nya panjang. Nah, kemudian kalau di database-nya juga, kalau kita cek, nah, di sini dia datanya udah jadi Andi, kemudian di sini 0 gitu. Gitu. Nah, oke, jadi itu cara kita buat update data dari update data yang ada di database dari aplikasi kita, dari project Next.js kita gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita pergi, jadi di sini karyawan slash 13, kita masuk ke si Gigi Setiawan gitu. Kemudian kalau misal kita masuk ke Dede Setiawan, kita masuk ke Dede Setiawan gitu. Jadi itu itu dulu untuk video kali ini. Jadi video kali ini isinya adalah mengenai cara kita mengupdate data yang ada di database melalui project kita. Nah, untuk cara achieve itu atau mencapai itu, kita perlu mempelajari juga mengenai routing gitu. Cara eh, routing yang hubungannya dengan link gitu. Jadi kalau di video yang API kita udah mengenai API routing, nah di sini kita mengenai dynamic routing untuk halaman gitu. Yang mana kita perlu pakai si eh, ada dua item yang dibutuhin. Pertama adalah link. Jadi link itu untuk menghubungkan atau bisa dibilang penggantinya hyperlink gitu atau tag A. Kemudian ada yang namanya use router yang mana itu digunakan untuk mengambil rute yang mana dia adalah dynamic rute gitu. Jadi sehingga kalau kita pakai router ini kita bisa mengambil yang ada di query yang di atas sini sehingga kita bisa pakai gitu. Untuk gunanya untuk apa? Untuk mengambil di sini. Jadi supaya karyawan slash 1 API-nya, kemudian di sini ada slash 2 dan seterusnya. Jadi supaya menyesuaikan API yang udah kita buat gitu. Jadi kalau kita klik sini, API-nya itu adalah API slash karyawan slash 2 gitu berdasarkan ngambil yang dari sini gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu untuk nyelesain bagian update-nya. Jadi cukup sekian. Terima kasih.